Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua ya. Semangat, harus semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Ibu senang sekali. Sekarang kalian semangat semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Nah, coba dilihat samping kanan kirinya. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar bersama di kelas 2C tercinta ya. Sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa. Nah, hari ini siapa yang menjadi pemimpin doa di depan? Angkat tangan. Ya, Mas Kenzo, silakan maju ke depan, Mas Kenzo. Silakan dipimpin ke doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Kenzo telah memimpin doa hari ini ya. Silakan kembali ke tempat. Dan anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran PAI. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin kita telah membahas tentang apa? Tentang hidup bersih dan sehat. Ya, masih ingat ya? Hadis tentang hidup bersih dan sehat. Ya. Hadisnya bunyinya at-tuhuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Setiap hari, dimanapun, kapanpun, kalian selalu harus menjaga kebersihan. Ya, kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat atau lingkungan sekitar. Ya, kebersihan badan misalnya sebelum berangkat ke sekolah, kalian pasti mandi. Ya, mandi semua ya anak-anak ya. Ya, kalau tidak mandi, nanti badannya berkeringat. Nah, dari keringat itu akan muncul kuman dan kotoran. Kuman dan kotoran ini bisa membawa penyakit ya, yang bisa membahayakan bagi tubuh kita semua. Makanya kita harus mandi. Mandinya berapa kali sehari anak-anak? 2 kali sehari. Ada yang mandinya 1 kali?
Tidak ada ya. Kalau mandinya 1 kali cuma pagi hari aja, ya. Jadi bau nanti teman-temannya nggak mau mendekat. Tidak mau mendekat. Sudah. Itu kebersihan badan. Kebersihan yang kedua, kebersihan pakaian. Anak-anak kalian harus memakai pakaian yang bersih. Seragamnya harus dicuci setelah dipakai. Ya, tidak boleh kalian pakai baju seragam, setelah itu dilepas lalu ditumpuk di atas kasur. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, tumpukan baju tadi akan menyebabkan menjadi sarang kuman dan penyakit ya. Sehingga bisa masuk ke tubuh kalian. Nanti kalian bisa sakit ya. Kalau ada baju yang kotor, celana yang kotor, langsung dicuci ya. Nah, kebersihan yang selanjutnya, kebersihan tempat atau lingkungan sekitar. Misalnya di kelas, setiap pagi ada yang bertugas untuk piket. Ya, setiap hari membersihkan kelas, bersihkan lantai, nyapu lantai, membersihkan meja, membersihkan tempat duduk. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau kelasnya bersih, nanti belajarnya bisa lebih nyaman. Kalian nanti bisa fokus untuk menyimak penjelasannya Ibu Guru. Ya, itu manfaatnya menjaga kebersihan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab ke-7 yang berjudul berwudu. Setiap hari sebagai orang Islam kita wajib melaksanakan sholat. Berapa kali sholat dalam sehari? 5 kali, pinter. Mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat apa lagi? Maghrib, dan yang terakhir Isya. Semuanya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah kewajiban orang Islam. Nah, sebelum melaksanakan sholat, itu kita wajib melaksanakan wudhu. Pintar. Wudhu itu membersihkan dengan membasuh sebagian anggota-anggota badan. Ya, seperti muka atau wajah. Kedua, tangan sampai siku, kemudian telinga, kaki. Nah, itu berwudu. Nah, Ibu mau tanya, setiap hari kalian wudu di rumah. Sudah tahu ya tata caranya berwudu? Sudah. Nah, langkah pertama, melakukan apa, Nak? Dengan mencuci tangan. Setelah itu berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung. Terus membersihkan muka. Kemudian kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Dan yang terakhir, membasuh kaki. Ya, setiap hari kita melakukan wudhu. Sudah hebat, sudah tahu tata caranya berwudu ya. Hari ini kita membahas tentang wudu. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya. Ini Bu Lia punya gambar. Ulang nembak, kok nembak ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ini Bu Lia punya gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Gambar orang berwudu, pintar. Nah, ini berwudu itu ada tata caranya anak-anak. Kita perhatikan gambar ini ya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah dengan membasuh kedua telapak tangan. Tangannya dibasuh dulu sambil membaca
basmalah. Basmalah bunyinya gimana? Bismillahirrohmanirrohim. Itu bacaan basmalah. Jadi yang pertama kita lakukan saat wudhu adalah membasuh kedua tangan dengan membaca basmalah. Yang kedua apa anak-anak? Setelah membasuh tangan, berkumur-kumur sebanyak 3 kali, membersihkan mulut supaya kuman-kuman yang ada dalam mulut itu bersih, supaya hilang kumannya, ya. Dan yang ketiga, setelah berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung dan menyerap air ke dalam hidung, ya, hidungnya dibersihkan. Yang ada kotoran-kotorannya dalam hidung itu dibersihkan, ya. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Membasuhnya batasnya sampai dengan siku. Ya, siku yang mana anak-anak? Nah, sebelah sini ya. Ini namanya siku. Batasnya yang wajib dibasuh adalah sampai siku. Selanjutnya, mengusap sebagian rambut ke kepala. Ya, rambut kepala yang wajib dibasuh adalah sebagian. Ya, sunnahnya mengusap seluruh rambut kepala. Setelah mengusap rambut kepala, apalagi? Membasuh kedua telinga. Ya, caranya gimana membasuhnya? Dengan meletakkan jari telunjuk di bagian dalam telinga. Lalu kedua ibu jari kita membersihkan bagian luar telinga dengan diputar seperti ini. Sret. Nah, supaya telinganya bersih dalam dan luarnya. Seperti itu ya, membasuh kedua telinga. Selanjutnya, setelah membasuh telinga, apalagi anak-anak? Membasuh kedua kaki. Batasnya sampai mana? Sampai lutut? Sampai mata kaki. Mata kaki itu yang mana, Bu? Mata kaki itu yang sebelah bawah ya. Ada benjolan sedikit, itu mata kaki. Nah, kalau yang ini namanya lutut. Ya, kalau dalam wudhu itu yang wajib dibasuh kaki sampai mata kaki. Anak-anak sudah paham ya tata caranya berwudhu? Sudah. Ya, kita lanjutkan. Nah, wudhu itu ada rukun dan sunnah-sunnahnya. Yang kita lakukan tadi, yang Bulia sebutkan tadi, termasuk rukun dan sunnahnya. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, nah silakan dibuka halaman 84. Ya, rukun wudhu itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama rukun wudhu adalah niat. Niat. Sudah hafal niat wudhu semua anak-anak? Sudah hafal. Nah, mari kita baca niat wudhu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya wudhu. Niatnya wudhu itu boleh diucapkan secara lisan atau dalam bibir. Dan boleh dalam hati. Jadi niatnya dalam hati boleh diucapkan juga. Ya, itu niat. Rukun yang pertama niat. Harus ada niatnya. Kalau tidak niat, wudhunya tidak
Tidak sah. Karena rukun wudhu ini harus dilakukan pada saat wudhu. Bila salah satu rukunnya tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah, batal wudhunya. Kalau mau sholat harus mengulang lagi wudhunya, ya. Itu niatnya. Rukun wudhu yang kedua, apa anak-anak? Rukun wudhu yang kedua setelah niat, membasuh muka. Membasuh muka. Batasannya yang wajib dibasuh saat wudhu itu adalah mulai tumbuhnya rambut kepala untuk yang bagian atas ini. Ya, mulai tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu dan antara dua telinga. Itu bagian wajah yang wajib dibasuh saat wudhu. Semuanya harus kena air. Berapa kali membasuhnya? 3 kali basuhan. Airnya harus merata semua ya, dengan membasuh 3 kali. Dan setelah membasuh wajah, setelah itu membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Membasuhnya sampai dengan siku-siku. Kalau membasuhnya sampai sini gimana? Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Minimal itu yang dibasuh adalah tangan mulai dari ujung jari sampai siku. Ya, kalau lebih enggak apa-apa. Seperti kaki nanti ya. Yang wajib dibasuh adalah mata kaki. Misalnya basuhnya sampai lutut gimana, Bu? Tidak apa-apa. Karena anggota yang wajib dibasuh sudah terkena air. Nah, setelah membasuh kedua tangan, rukun yang keempat, apa anak-anak? Membasuh kaki sampai mata kaki ya. Yang wajib dibasuh mulai dari kaki bagian bawah sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir, rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya harus urut. Jadi kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya itu harus urut. Mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian yang terakhir, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi tidak boleh membasuh kaki dulu baru niat. Ya, tidak boleh karena tidak urut. Nanti wudhunya tidak sah. Boleh tidak membasuh kaki dulu baru basuh tangan? Tidak boleh ya, karena rukun wudhu itu harus tertib. Artinya harus berurutan. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu rukun-rukunnya wudhu. Sekarang sunnah-sunnahnya wudhu. Wudhu itu ada anggota yang wajib dibasuh dan anggota yang sunnah dibasuhnya. Sunnah itu apa, Nak? Sunnah artinya bila dilakukan akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, berdosa apa tidak? Tidak berdosa, tapi juga tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau bisa sunnahnya ini dilakukan supaya kita mendapatkan pahala tambahan. Ya, sunnah wudhu yang pertama. Tadi sudah disebutkan di awal, ya sunnah wudhunya membaca basmalah saat membasuh kedua tangan. Baca basmalah itu sunnah ya. Membaca basmalah sebelum wudhu, cuci tangan sebelum wudhu supaya kotoran-kotorannya hilang sebelum kita membasuh wajah ya. Itu sunnah yang pertama, membaca basmalah sebelum melakukan wudhu. Yang kedua, berkumur ya. Berkumur-kumur itu termasuk sunnah.
Jadi kalau kalian lupa tidak berkumur-kumur, wudunya sah apa tidak? Sah anak-anak ya, karena berkumur-kumur itu sunnah. Dan sunnah itu tidak wajib dilakukan. Namun kalau dilakukan akan mendapatkan pahala ya. Tetap sah wudunya. Apalagi kalau bulan puasa, kalian puasa semua. Nah, itu berkumur-kumurnya menjadi hukumnya makruh. Tidak boleh berkumur-kumur saat puasa. Nanti takutnya ketika berkumur-kumur tidak sengaja airnya masuk ke tenggorokan. Nah, masuknya air ke tenggorokan nanti bisa membatalkan puasa. Jadi kalau puasa tidak berkumur-kumur ya. Sunnah yang ketiga, setelah berkumur-kumur kita membasuh telinga. Membasuh telinga itu termasuk sunnah. Ya, jadi kalau tidak membasuh telinga, wudhunya tetap sah. Ya, itu. Yang kelima, setelah membasuh telinga, kita setelah wudhu itu ada doanya. Ya, doa setelah wudhu. Kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu. Ada yang sudah hafal doa setelah wudhu? Ada yang sudah hafal doa setelah wudhu? Kita baca bersama ya. Doa setelah wudhu. Dilihat halaman 85. Sudah, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu tadi yang kita baca adalah doa sesudah wudhu. Membaca doa sesudah wudhu termasuk sunnah, mendapatkan pahala. Sunnah wudhu yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Membasuh tangan, misalnya membasuhnya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Membasuh kaki, basuh kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu sunnah ya. Mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Anak-anak, untuk lebih memahami tentang materi tata cara berwudu, silakan disimak video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Nah, perhatikan bagian yang wajib dibasuh ya saat membasuh muka tadi.
Nah, ini mengusap sebagian kepala dan telinga. Nah, perhatikan cara mengusapnya ya. Yang wajib dibasuh itu bukan hanya dalamnya telinga saja, tapi juga bagian belakangnya sini, bagian luar telinga juga wajib dibasuh. Sudah paham ya anak-anak tentang tata cara berwudu sesuai urutan-urutannya ya, mulai dari niat sampai dengan membasuh kedua kaki lalu berdoa. Nah, anak-anak untuk lebih memahami materi tentang tata cara dan urutan berwudu, ini di depan Bulia sudah punya papan. Nah, papannya sudah Bulia kasih angka, ditulisi angka 1 sampai dengan 9. Nanti kalian urutkan gambar kegiatan berwudu. Nah, gambar ini nanti Bulia acak. Nah, kira-kira kalian sudah paham apa belum tentang tata cara berwudu? Sudah paham ya cara bermainnya? Nah, siapa yang mau maju ke depan dulu untuk mengurutkan gambar orang berwudu? Angkat tangan. Ya, Mas Arka silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Urutan yang pertama mana? Gambar yang mana? Ya. Ya, benar. Ya, siapa lagi yang mau maju ke depan? Angkat tangan. Ya, siapa lagi yang mau maju ke depan? Mas Ijat. Ya, Mas Ijat. Silakan maju ke depan, Mas Ijat. Silakan dipilih gambarnya. Ya. Nomor mana itu? Iya, nomor 2. Bagus. Tepuk tangan untuk Mas Ijat. Ya, siapa lagi yang mau mengurutkan gambar ke depan? Angkat tangan. Ya, silakan maju ke depan. Yang ketiga, mana nak? Iya. Di angka ketiga. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Ayo, nomor 4. Ayo, siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo, yang belum maju, silakan angkat tangan. Ya. Mbak Ica mau maju ke depan? Ya. Silakan maju, Mbak Ica. Dipilih gambarnya yang nomor 4 yang mana? Setelah apa itu, nak?
Gambar nomor 3, ini gambar apa anak-anak? Membersihkan lubang hidung. Ya. Ya. Silakan diurutkan. Nomor berapa? Iya, nomor 4. Ya, ini sudah ada gambarnya. Nomor 1. Ini membasuh kedua tangan. Gambar nomor 2. Berkumur-kumur. Gambar yang nomor 3. Membersihkan lubang hidung. Dan yang keempat, membersihkan muka. Nah, siapa yang mau mengurutkan? Nomor 5. Ya. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Ya, siapa lagi yang mau maju? Silakan maju. Ya, maju Mbak. Mbak Aira Salsabila. Silakan dipilih gambarnya. Yang nomor 6. Yang mana, Nak? Setelah apa itu? Gambar kelima? Gambar apa, Nak? Iya. Sudah? Tepuk tangan untuk Mbak Salsa. Nah, tinggal 3 gambar anak-anak. Ayo, siapa lagi yang mau maju ke depan? Mas Kenzo, ya. Mas Kenzo, silakan maju ke depan. Gambar yang mana? Nomor 7. Ya, silakan diurutkan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Kenzo. Ya, siapa lagi yang mau maju? Ya, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan anak-anak. Gambar yang terakhir. Silakan Mas Faro maju ke depan. Gambar yang terakhir, gambar doa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah paham tentang tata cara dan urutan-urutannya berwudu ya. Sekarang Bulia akan membagikan lembar kerja ya. Nanti dikerjakan langsung di kertas ini ya. Jangan lupa atasnya diberi nama dan nomor absen. Di lembar kerja ini ada 2 soal anak-anak. Nanti kalian kerjakan. Yang pertama, soal pertama. Tuliskan urutan tata cara berwudu. Nah, tata caranya gimana tadi? Ada berapa urutan-urutannya? Silakan dikerjakan, ditulis di sini ya. Soal nomor 2, sebutkan 3 sunnah-sunnah berwudu. Sunnah-sunnahnya wudu itu banyak sekali. Kalian cukup menyebutkan 3 saja ya. Sudah, silakan dikerjakan.
Nomor berapa, Nak? Nomor 1. Tuliskan urutan tata cara berwudu. Disebutkan tadi urutannya berapa tata caranya. Silakan ditulis di bawahnya sini. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang berwudu. Bagaimana tata caranya berwudu, urutannya seperti apa, bagian-bagian mana yang wajib dibasuh. Sudah paham semua ya? Sudah.